Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar IPS dan pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang 3 poin penting ya. Yaitu yang pertama tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ya. Apa dasarnya mereka bisa datang ke negara kita. Kemudian poin yang kedua adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa atau bangsa Asia Barat ya, terhadap khususnya terhadap bangsa Belanda, kemudian Portugis ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pergerakan-pergerakan nasional yang lahir untuk melawan para penjajah. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ya. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, anak-anak, kalian tahu kan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kekayaan alam, yaitu seperti hasil buminya maupun hasil tambangnya ya. Nah, itulah yang menjadi incaran bangsa lain untuk datang ke Indonesia ya. Salah satunya adalah rempah-rempah yang ada di Indonesia ya. Nah, rempah-rempah tersebut, rempah-rempah itu pun berfungsi untuk mengawetkan makanan, kemudian untuk bumbu masakan ya, kemudian juga bisa untuk obat-obatan. Nah, inilah alasan utama bangsa Eropa atau bangsa Asia Barat datang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dan pada masa dulu, pada zaman dahulu ini harga dari rempah-rempah ini tuh sangat mahal ya. Nah, anak-anak, selain dilatar belakangi oleh keinginan untuk menguasai kekayaan alam Indonesia, khususnya rempah-rempah Indonesia, ada beberapa faktor penyebab lainnya ya. Nah, faktor tersebut berasal dari dalam negeri dan berasal dari luar negeri ya. Nah, apa saja yang menjadi faktor dalam negeri? Yaitu yang pertama, pada zaman dahulu banyak warga Indonesia yang kurang kompeten ya. Karena masyarakat Indonesia pada zaman dahulu belum mengutamakan pendidikan ya. Jadi belum paham seperti itu. Nah, lalu poin kedua, orang-orang Indonesia di masa lalu mudah dipengaruhi oleh kepentingan dari asing ya, dari bangsa asing. Nah, lalu poin ketiga, di masa lalu banyak orang-orang Indonesia yang rakus dan mau ditawarkan sejumlah uang ya, lalu bersedia melakukan apa saja yang diperintahkan oleh penjajah ya. Yang penting mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri. Lalu poin yang keempat adalah kurangnya persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, ini menimbulkan perpecahan di Indonesia. Seperti peperangan antar suku untuk menguasai daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja yang menjadi faktor luar negeri? Yaitu poin yang pertama adalah faktor pencarian rempah-rempah ya. Nah, anak-anak, tadi Bu sudah mengatakan bahwa pada zaman dahulu rempah-rempah itu harganya sangat mahal, bisa seharga emas ya. Nah, maka bangsa-bangsa Eropa berusaha untuk datang sendiri ke pusat rempah-rempah yang ada di Asia ya, untuk membeli dengan harga yang murah atau mendapatkan rempah-rempah dengan cara yang tidak baik ya. Nah, lalu jika sudah mendapatkan rempah-rempah, mereka menjual rempah-rempah tersebut di negara mereka dengan harga yang mahal ya. Nah, itu tadi faktor yang pertama. Lalu faktor yang kedua yaitu penjelajahan samudra. Nah, bangsa Eropa menjelajahi samudra dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang tujuannya adalah untuk mewujudkan semangat 3G. Apa itu 3G? Yaitu G yang pertama adalah gold, yang artinya keinginan mencari kekayaan. Lalu G yang kedua adalah gospel, yang artinya
menyebarkan agama. Lalu yang ketiga, glory, ya, yaitu memperoleh kejayaan. Nah, jadi mereka sambil mencari rempah-rempah dengan harga yang murah dan dengan cara yang mudah, mereka juga berusaha mencapai tujuan mereka ini tadi, yaitu 3G tadi, ya. Nah, lalu faktor yang ketiga yaitu kemajuan iptek, ya. Nah, ini didasari oleh semangat bangsa Eropa mengejar ketertinggalan, ya, dengan mencoba melakukan penyesuaian terhadap orang-orang Timur untuk mempelajari ilmu pengetahuan, ya, dan teknologi tentunya. Nah, contoh kemajuan teknologi yang telah membuktikan beberapa hal, yaitu ini. Perhatikan ini, ya. Nah, inilah yang menjadi faktor bangsa Eropa menjelajahi samudra menuju dunia timur hingga sampai ke Indonesia, ya. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda, ya. Nah, Belanda pertama kali datang ke Indonesia yaitu tepatnya di Provinsi Banten, ya. Pada tahun 1596 di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman, ya. Nah, pada tahun 1830 itu Belanda menunjuk Van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal Belanda, ya. Nah, di bawah kepemimpinan Van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal Belanda, dia menerapkan sistem tanam paksa kala itu, ya. Nah, sistem tanam paksa ini awalnya Belanda dengan petani Indonesia membuat ketentuan, yaitu seperti ini. Nah, lalu dalam pelaksanaannya ternyata sistem tanam paksa itu menyimpang, ya, dari ketentuan awal yang tadi yang sudah kalian baca, ya. Justru lebih memberatkan rakyat atau petani yang ada di Indonesia. Nah, apa saja penyimpangannya? Nah, antara lain yaitu, nah, ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang dirasakan oleh petani Indonesia, ya. Nah, dengan adanya penyimpangan tersebut, maka banyak pihak yang menentang sistem tanam paksa, yaitu diantaranya yang pertama adalah golongan pendeta, ya. Nah, golongan pendeta ini dipelopori oleh Baron van Hove, ya. Nah, dengan banyaknya reaksi yang ditunjukkan untuk menghapus sistem tanam paksa, maka 40 tahun kemudian sistem tanam paksa pun berhasil dihapuskan, ya. Jadi sistem tanam paksa itu berlangsung sejak tahun 1830 hingga 1870, ya. Nah, selanjutnya golongan liberal, ya. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam golongan liberal yaitu yang pertama adalah Douwes Dekker. Nah, Douwes Dekker punya nama samaran yaitu Multatuli, ya. Nah, Douwes Dekker ini menentang sistem tanam paksa yang dituliskan pada sebuah buku hasil karyanya yang berjudul Max Havelaar, ya. Nah, selain Douwes Dekker, ada juga tokoh yang lainnya, yaitu Frans van de Putte, ya. Nah, sama seperti Douwes Dekker, Frans van de Putte ini juga menuangkan pesan-pesannya bahwa dia tidak setuju dengan sistem tanam paksa pada sebuah buku, ya, yang dia tulis dan yang berjudul Suiker Construction, atau artinya adalah kontrak kerja, ya. Nah, selanjutnya adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis, ya. Nah, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di Malaka, ya. Awalnya kedatangan bangsa Portugis disambut baik oleh pemerintah Indonesia, ya.
Tetapi semua berubah setelah bangsa Portugis berusaha dengan keras untuk menguasai perdagangan dan wilayah Indonesia, ya. Kemudian pemerintah dan rakyat Indonesia pun membuat perlawanan yang dilakukan seperti yang pertama adalah perlawanan Kesultanan Ternate. Nah, ini dipimpin oleh Sultan Hairun dari Ternate, ya. Pada tahun 1570, Sultan Hairun ditipu oleh bangsa Portugis dan dihukum mati, ya. Lalu perlawanan ini pun dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah. Pada tahun 1575, bangsa Portugis menyingkir ke daerah Timur-Timur, ya. Kemudian perlawanan selanjutnya adalah perlawanan Kesultanan Demak. Nah, perlawanan ini yaitu pada masa kepemimpinan Raden Patah, ya. Jadi Raden Patah mengirim pasukannya di bawah kepemimpinan Pati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Lalu dilanjutkan oleh Fathahillah, ya, yang mengusir bangsa Portugis di Sunda Kelapa, ya, atau yang sudah diganti namanya menjadi Jayakarta. Nah, lalu selanjutnya ada perlawanan Kesultanan Aceh, ya. Ini terjadi pada masa kepemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639, ya. Nah, selanjutnya adalah pergerakan nasional, ya. Anak-anak, penindasan kemudian penjajahan yang dilakukan oleh kolonial dari bangsa-bangsa Eropa itu membuat bangsa Indonesia merasakan kesengsaraan, kemudian penderitaan dan kesedihan yang sangat panjang, ya. Kemudian inilah yang memicu adanya pergerakan nasional yang bertujuan untuk melawan penjajah dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa, ya. Nah, pergerakan nasional, apa itu pergerakan nasional? Pergerakan nasional adalah bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kaum penjajah yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, ya, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik, ya. Nah, pergerakan nasional ini terjadi sejak tahun 1908 hingga 1945, ya. Nah, pergerakan nasional ini memiliki proses yang panjang, ya. Ibu akan menjelaskan dari awal mula terbentuknya pergerakan nasional yang ada di Indonesia, ya, hingga dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ya. Baik, yang pertama adalah masa pembentukan. Nah, masa pembentukan pergerakan nasional ini ada sejak tahun 1908 hingga 1920, ya. Pada masa pembentukan ini adalah masa awal pergerakan nasional yang ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi modern, ya. Nah, organisasi yang pertama adalah Budi Utomo, ya, yaitu yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, Budi Utomo ini digagas oleh Wahidin Sudirohusodo, ya. Nah, beliau menginginkan adanya tenaga-tenaga muda yang terdidik, ya. Oleh karena itu Budi Utomo ini didirikan dengan melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Stovia, ya, mahasiswa-mahasiswa Stovia di Batavia, ya. Nah, Budi Utomo ini diketuai oleh Sutomo. Selanjutnya adalah organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI, ya. Nah, ini didirikan pada tahun 1911 di Solo oleh Haji Samanhudi, ya. Beliau merupakan seorang pedagang batik di daerah Laweyan, Solo. Kemudian organisasi yang ketiga adalah Indische Partai atau IP, ya. Nah, organisasi ini didirikan di Bandung pada tahun
pada tanggal 25 Desember 1912 ya. Ini didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Douwes Dekker, kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian Ki Hajar Dewantara ya. Nah, selanjutnya organisasi Muhammadiyah. Nah, ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pada tanggal 7 Maret 1915 di Batavia berdiri juga Trikoro Darmo ya oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo, kemudian temannya Kadarman, kemudian ada lagi Sunardi ya, seperti itu. Nah, setelah masa pembentukan, selanjutnya ada masa radikal atau non-koperasi pada tahun 1920 hingga 1930 ya. Nah, pada masa radikal ini terdapat pergerakan-pergerakan ya, organisasi politik di Indonesia yang dinamakan sebagai partai ya. Nah, partai-partai tersebut bersikap radikal atau keras terhadap pemerintahan Belanda. Apa saja partai yang berdiri? Yaitu yang pertama, Partai Komunis Indonesia atau PKI, kemudian Partai Nasional Indonesia atau PNI, kemudian ada Perhimpunan Indonesia atau PI. Lalu selanjutnya ada Nahdlatul Ulama atau NU ya. Nah, selanjutnya ada masa krisis pergerakan ya pada tahun 1930 hingga 1935 ya. Nah, pada masa ini terjadi sebagai akibat dari kerasnya pemerintah kolonial ya. Nah, pada masa ini ada banyak pemuka pergerakan nasional yang diasingkan seperti Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, kemudian Sultan Syahrir ya, seperti itu. Selanjutnya Indonesia melewati masa moderat atau koperasi pada tahun 1935 hingga 1942. Nah, masa moderat ini adalah masa di mana munculnya organisasi bersifat lunak ya, yang artinya lunak dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda ya. Nah, organisasi yang berdiri diantaranya adalah Partindo 1930, kemudian PNI Baru, kemudian Parindra atau Partai Indonesia Raya, kemudian ada Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia, lalu ada juga GAPI ya, Gabungan Politik Indonesia. Pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 ya, Indonesia pun mengumandangkan kemerdekaannya ya, yang dikenal dengan istilah Hari Proklamasi Kemerdekaan ya. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, teks proklamasinya dibacakan oleh Insinyur Soekarno ya. Beliau didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, dan proklamasi ini dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ya, Jakarta Pusat. Nah, adapun tokoh-tokoh yang merumuskan proklamasi kemerdekaan antara lain ada Tadashi Maeda ya, kemudian ada Tomegoro Yashizumi ya, kemudian ada Nishijima, ada Miyoshi ya, kemudian ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, dan ada Ahmad Subarjo ya. Anak-anak, demikian materi kita hari ini ya. Tentunya Ibu harap kalian tidak hanya melihat video pembelajaran hari ini saja, tapi kalian juga membuka buku paket dan LKS kalian dan membaca materi IPS hari ini ya. Selamat mengerjakan tugas hari ini dengan baik. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.